Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau membahas sesuatu tentang masalah burung babuan ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu burung babuan, bisa ditonton video ini ya. Nah, singkatnya burung babuan itu ya burung yang ditugasi untuk ngeloloh atau merawat anakan dari burung indukan gitu ya. Jadi kalau biar indukannya cepat produksi lagi, pas saat dia nelor seminggu itu dipindahin ke babuan biar babuan yang ngurusin. Nah, cara ngebabuin ada juga video ini ya, tonton aja. Oke, lalu apakah babuan itu harus pakai burung yang bagus agar anak yang diloloh ikutan bagus, ataupun bisa pakai burung biasa atau notabene-nya burung pasar lah ya, yang nggak jelas aturannya, atau bahkan mungkin yang nggak bisa giring, nggak bisa dimainin? Apakah bisa pakai burung itu ya? Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, juga berdasarkan praktek saya selama ternak gitu ya, walaupun nggak lama, dan juga berdasarkan hasil tanya jawab saya dengan beberapa peternak, termasuk senior saya yang ibaratnya saya baru lahir, dia udah mulai ternak burung gitu ya. Beliau menjawab atau berpendapat bahwa babuan loloh itu bebas ya, babuan loloh itu bebas menggunakan burung apapun. Yang penting satu, burung itu sehat. Kedua, burung itu ngelolohnya bagus, ngurusin anaknya bagus. Yang ketiga itu opsional ini ya, nggak wajib. Itu kalau bisa burungnya badannya gede, karena kalau burungnya badannya gede biasanya temboloknya itu lebih besar dan lebih bagus ngurusin anaknya gitu. Jadi nggak wajib pakai burung terah. Lalu secara teori gimana bang? Nih teorinya begini ya teman-teman. Saya analogikin aja lah ya. Genetik atau sifat atau karakter itu diturunkan oleh indukan melalui proses perkawinan. Jadi saat kawin, genetik indukan, induk jantan dan induk betina itu ketemu bes, nah menghasilkan individu baru ya. Individu ini keturunan dari induk jantan dan induk betina. Ketika si anak diloloh sama burung lain, itu genetik tetap ikut ke induk jantan dan induk betina gitu ya, nggak ikut ke babu lolohnya. Lalu apakah babu loloh akan mempengaruhi karakter? Untuk karakter main enggak, tapi untuk perilaku iya. Jadi ada beberapa perilaku yang mungkin akan ditiru oleh anakan yang diloloh oleh babuan. Jadi misalkan ya, ini misalkan babuannya itu liar ya, gilas gitu ya. Pokoknya nggak tenang lah burungnya. Nah itu kalau misalkan anakannya diloloh sama babuan yang kayak gini, terus kita nggak sering pegang, atau kita nggak kita openin, itu anakan bisa juga ikut liar juga kayak babu lolohnya gitu ya. Jadi ngikut perilaku sama induknya. Ada juga makanan kesukaan. Biasanya makanan kesukaan si burung itu ngikut dari babu lolohnya. Misalkan babu lolohnya suka makan kacang kacang kedelai, itu anak yang dilolohnya juga nanti bisa atau suka sama kacang kedelai karena dia sering diloloh sama makanan tersebut gitu. Yang ketiga juga bisa mempengaruhi kesukaan terhadap keberan. Jadi biasanya burung-burung yang diloloh itu, burung-burung jantan itu cenderung suka sama burung-burung warna-warna burung yang ngelolohnya, cenderung ya, nggak semua teman-teman. Jadi jangan saya bilang gini nanti teman-teman beranggapan wah wajib sama kayak yang ngelolohnya, nggak mesti ya. Yang penting si burungnya suka aja, tapi kecenderungan atau keseringannya suka sama yang warna yang ngelolohnya gitu. Ini tiga yang biasa mempengaruhi babu loloh terhadap anak yang dilolohnya. Tapi untuk karakter tetap ngikut ke indukan jantan dan betinanya gitu. Saya analogiin lagi barangkali kurang jelas. Misalkan lah orang Nigeria lah yang notabene-nya kulitnya hitam gitu ya, disusuin lah atau dikasih makan, diurusin sama orang-orang berkulit putih, misalkan orang-orang Korea. Nah itu tetap aja anakannya ya kalau udah hitam ya hitam aja gitu ya, nggak bakal bisa berubah tiba-tiba putih karena disusuin sama orang yang berkulit putih gitu. Karena karakter si anak atau genetiknya itu ikut ke induk ibu bapaknya. Tapi kalau perilaku bisa jadi perilakunya kayak orang Korea, misalkan suka makanan kimchi atau lain sebagainya gitu ya. Jadi ikut perilaku sama yang ngurusinnya gitu. Tapi kalau untuk genetik itu tetap ikut ke ibu bapaknya. Kalau misalnya babuan loloh itu mempengaruhi pun, lalu gimana nasibnya kalau yang loloh pakai tangan ya? Apakah nanti anaknya ikut jadi suka nasi padang? Enggak ya, jadi tetap walaupun diloloh pakai tangan tetap genetik atau karakter sifatnya ikut ke induknya gitu ya. Jadi nggak ikut ke manusia gitu, walaupun diloloh sama manusia gitu. Ya itu logika dari saya ya teman-teman, silahkan dicerna masing-masing lah. Saya pribadi pun ini dari awal ternak itu saya pakai burung babu loloh karena kenapa? Untuk mempercepat proses
produksi ya. Kalau misalkan teman-teman lain di tim-tim besar biasanya kan lolos pakai tangan ya. Jadi misalkan anaknya umur 7 hari atau 10 hari itu lanjut ke lolos tangan ya. Dilolos masing-masing pakai tangan biar cepat katanya. Biar cepat produksi lagi, biar cepat bertelur lagi. Kalau saya pribadi kan nggak punya waktu lah, ada kesibukan lain. Jadi harus pakai babu loloh, karena juga menurut saya pribadi ya, ngeloloh secara alami itu pastilah lebih baik dibandingkan loloh pakai tangan manusia ya. Walaupun yang dikasih itu makanannya ada dikasih susu, ada dikasih serelak, ada dikasih apapun lah. Tapi kalau saya pribadi punya pemandangan bahwa loloh alami itu akan lebih bagus untuk burungnya gitu. Terutama mungkin bagusnya di naluri ya, karena pemain-pemain burung merpati pos ya yang saya lihat itu kebanyakan ngeloloh itu pasti pakai babuan, jadi nggak ngeloloh tangan ya kebanyakan ya, karena mereka berpendapat bahwa huming atau naluri pulang ke rumah atau mungkin instingnya lah akan lebih kuat jika diloloh sama burung aslinya dibandingkan sama loloh tangan gitu. Ini ada berapa pasang nih burungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pasang. 11 pasang itu babulohnya ada 9 pasang ya. 3 pasangnya itu indukan. Jadi rolling aja ya, saya pinter-pinter ngatur jadwal ininya aja, jadwal giringnya aja biar siklus telurnya sama. Oke, seperti itulah teman-teman ya, pendapat dari saya. Saya nggak maksain pendapat saya buat teman-teman benarkan atau merasa paling benar, tapi inilah secara praktek saya selama beberapa tahun ternak, dan juga dari pendapat beberapa senior mungkin ada yang berbeda juga, dan juga secara teoritisnya ya. Kalau misalkan masuk akal ya silahkan dipakai, kalau misalkan kurang masuk akal atau tidak memenuhi keinginan teman-teman ya silahkan ditinggalkan ya, bebas. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.